Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Ketemu lagi dengan saya Sutrisno dalam mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Hari ini pertemuan 13 membahas mengenai konsep dasar sistem informasi. Dalam sistem informasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem informasi manual yang dilakukan secara manual dan sistem informasi berbasis komputer yang dibantu dengan komputer untuk penyelesaiannya. CBIS Computer Based Information System atau sistem informasi berbasis komputer atau sekarang dengan populer disebut dengan sistem informasi. Untuk sistem informasi definisinya sebagai berikut. Ada beberapa tokoh menyampaikan penalarannya mengenai sistem informasi. Yang pertama adalah Altair pada tahun 1992 menyampaikan bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kemudian Bodnar dan Hopwood pada tahun 1993 menyampaikan bahwa sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Selanjutnya tokoh Gelinas, Oram dan Wilkins tahun 1990 menyampaikan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakainya atau user. Selanjutnya yaitu Hall pada tahun 2001 menyampaikan bahwa sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai atau user. Masih di tahun yang lebih muda yaitu 1999, tokoh kita Turban, McLean dan Weatherby menyampaikan bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Selanjutnya Wilkinson pada tahun 1992 menyampaikan bahwa sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan
sumber daya manusia komputer untuk mengubah masukan input menjadi keluaran suatu informasi guna mencapai sasaran atau tujuan-tujuan daripada perusahaan. Baik, dari beberapa penyampaian beberapa tokoh disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan yang menggabungkan data, memproses, menyimpan, mendistribusikannya sehingga dapat digunakan sebagaimana dalam bahan pengambilan keputusan dan pengendaliannya. Baik, selanjutnya adalah komponen daripada sistem informasi. Menurut John Bird dan Gary Krunitzky menyatakan bahwa sistem informasi dibentuk oleh kelompok-kelompok atau blok yang saling berinteraksi untuk mencapai sasaran atau tujuan. Ada 6 blok atau komponen yang menyusun sebuah sistem informasi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah blok masukan atau input. Blok masukan atau input ini merupakan data yang dimasukkan ke dalam suatu sistem informasi. Di dalamnya termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang dimasukkan yang berupa data dokumen-dokumen dasar. Baik, contohnya yaitu kita bahas mengenai sistem informasi e-learning yang teman-teman mahasiswa gunakan. Yang pertama input block. Inputannya yaitu kita memasukkan user, password, kemudian opsi hadir dan input tugas, input diskusi pada saat e-learning. Sampel pertama. Selanjutnya adalah blok proses. Di sini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, model matematika yang akan memanipulasi data input maupun data yang tersimpan di dalam database dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan tujuan informasi tersebut. Masih contohnya kita masih e-learning, yaitu setelah kita login, kita akan memilih mata kuliah yang akan kita presentasikan, yang akan kita akan lakukan penyelesaian yang diinginkan. Kita melakukan prates, kemudian mengambil dokumentasi materi, video, kemudian melakukan diskusi yang sudah disediakan sama pengajar, kemudian melakukan tugas dan sampai selesai prosedurnya. Itu melakukan proses-proses yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk memanipulasi data yang diinput sebelumnya atau yang terdapat di dalamnya, yaitu berupa database. Baik, setelah melakukan proses blok proses, kita lanjut ke blok keluaran. Setelah kita melakukan login, melakukan diskusi, tes dan lain-lainnya, keluarannya akan muncul, yaitu kita muncul indikasi bahwa kita sudah melakukan diskusi dan sudah mengerjakan tugas. Jadi intinya blok keluaran merupakan produk dari sistem informasi
yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna bagi seluruh tingkatan manajemen dan semua pemakai sistem. Ya, di sini manajemen dari akademisi akan mengumpulkan diskusi yang teman-teman lakukan dengan disamari oleh dosen pengampu. Baik, blok selanjutnya adalah blok teknologi yang merupakan kotak alat dalam sebuah sistem informasi yang digunakan untuk menerima inputan, menjalankan proses, menyimpan, mengakses, menghasilkan, mengirimkan, dan membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. Blok teknologi ini biasa terdiri dari 3 bagian. Yang pertama hardware, software, dan yang paling utama adalah brandware dan humanware, di mana ini adalah dosen, mahasiswa, dan IT support yang bekerja sama untuk mendapatkan laporan yang berguna untuk akademisi. Di sini telah melakukan sebelumnya menerima input, menjalankan proses, menyimpan data, menghasilkan, mengirimkan, keluaran, dan membantu pengendalian sistem yang secara keseluruhan. Ini terjadi dari 3 blok teknologi yang ada. Baik, selanjutnya adalah blok data basis data, yaitu merupakan database yang digunakan oleh suatu sistem informasi. Blok basis data ini merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lain, disimpan pada perangkat keras komputer dan dimanipulasi oleh software atau perangkat lunak, seperti database mahasiswa, database dosen, dan serta database mata kuliah, serta database nilai. Database tersimpan pada basis data untuk keperluan menyediakan informasi yang lebih lanjut. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, maka data perlu diorganisasikan sehingga dapat mengefisiensikan kapasitas penyimpanan. Kemudian basis data diakses dengan dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS, ya. Oke, seperti saya sampaikan di sini, sampelnya ada database mahasiswa, dosen, database mata kuliah, dan database nilai, dan yang lain. Baik, selanjutnya adalah blok kendali. Ini merupakan blok untuk menanggulangi kerusakan, kegagalan pada suatu sistem, maka perlu dirancang dan diterapkan pengendalian sistem sehingga hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dikendalikan, dan apabila sistem sudah terlanjur terjadi kesalahan maka secepatnya dapat teratasi. Sampel di sini yaitu mungkin security web untuk melindungi web itu sendiri, kemudian user dan password teman-teman mahasiswa itu untuk melindungi sistem hanya pada anak sekolah yang masih aktif dengan identifikasi dia mempunyai user password e-learning. Kemudian waktu pengerjaan juga ini merupakan filter dari teman-teman mahasiswa untuk melakukan pengerjaan diskusi, tugas, segala macam sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, selanjutnya kita akan bahas informasi sistem resource yang terdiri daripada 5.
Dalam bahasa kita, informasi sistem resource adalah sumber daya sistem informasi. Yang pertama yaitu people atau sumber daya manusia. Di sini manusia dibutuhkan untuk mengoperasikan semua sistem informasi, di mana sumber daya manusia ini meliputi pemakaian akhir dan pakar sistem informasi. Pada pemakaian akhir adalah orang-orang yang menggunakan sistem informasi atau sistem informasi dan mengoperasikan sistem informasi tersebut. Untuk pakar sistem informasi adalah orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Selanjutnya adalah data. Sumber daya data ini merupakan banyak bentuk, termasuk data alfanumerik tradisional yang terdiri dari angka, huruf, dan karakter. Kemudian data teks yang terdiri dari kalimat, paragraf yang digunakan dalam bentuk penulisan komunikasi. Ada data gambar, terus data video, serta audio. Sumber daya sistem informasi umumnya diatur, disimpan, diakses oleh berbagai teknologi pengelolaan sumber daya data di dalamnya. Karena di dalamnya itu terdapat database di mana yang menyimpan data yang telah diproses dan diatur. Dasar pengetahuan untuk penyimpanan pengetahuan dalam berbagai bentuk seperti fakta dan peraturan. Selanjutnya adalah software. Ini adalah sumber daya software, meliputi semua rangkaian perintah pemrosesan informasi. Sebagai salah satu contoh, software system seperti program sistem operasi yang mengendalikan serta mendukung operasi sistem komputer. Software aplikasi yang menggunakan pemrosesan langsung bagi pengguna tertentu komputer oleh pemakai akhir. Baik, selanjutnya setelah software adalah hardware. Sumber daya hardware meliputi semua peralatan bahan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Contohnya komputer, kemudian keyboard dan teman-temannya lah, keyboard, mouse, dan segala macam. Baik, selanjutnya adalah network atau sumber daya jaringan. Ini menekan bahwa teknologi informasi dan jaringan adalah komponen sumber daya dasar dari semua sistem informasi. Sumber daya jaringan yang meliputi media komunikasi, dukungan jaringan. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai role of information system. Yang pertama adalah support of strategic advance, ya. Ini yang dimaksud adalah mendukung keunggulan strategis
yaitu beroperasinya pada tingkat strategis, dan contoh adalah ketika kantor pusat menggunakan sistem untuk melihat tren penjualan di seluruh store untuk mengidentifikasikan cara mendapatkan keunggulan daripada retail yang lain. Kemudian support of managerial decision making. Baik, selanjutnya adalah mendukung pengambilan keputusan atau di sini support business managerial. Support bisnis proses dan operasional,